Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan wa anzalal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Para pemirsa, saudara-saudaraku, Majelis Khatam Al-Quran yang insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita dalam taat, dalam Islam, dalam iman, sehingga pada tahun ini kita masih dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang mana diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan berisi penjelasan-penjelasan atas petunjuk tersebut. Pemirsa Majelis Khatam Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi ketika itu. Dan bukan hanya untuk menjawab persoalan yang terjadi ketika itu, bahkan sampai hari kiamat pun segala persoalan itu semuanya ada jawabannya di dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita semuanya, apakah kita mampu untuk dapat menggali apa isi daripada Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran sebagaimana tadi telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk untuk manusia dan penjelasan-penjelasan akan petunjuk tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran semua apa yang kita butuhkan telah ada dan diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala macam persoalan yang kita hadapi, semuanya solusinya ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran itu disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah pusaka yang harus kita pegang teguh. Kata Nabi, "Taraktu fikum amroin in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Aku tinggalkan dua perkara, kata Nabi, yang mana apabila kalian berpegang teguh pada dua perkara tersebut, maka niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu yang dua? Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain disebutkan dua perkara itu adalah Al-Quran, dan yang kedua itu adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran harus kita jadikan pedoman hidup. Al-Quran harus kita jadikan imam kita di dalam kita menghadapi segala kehidupan-kehidupan yang ada pada saat ini. Segala problema-problema yang ada pada saat ini, segala masalah-masalah yang ada pada saat ini, apabila semuanya diselesaikan berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Di dalam Al-Quran kita tidak boleh minum minuman keras. Di dalam Al-Quran kita tidak boleh memakan harta riba. Di dalam Al-Quran kita tidak boleh menyakiti seseorang.
Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Di dalam Al-Quran kita disuruh untuk memilih pemimpin yang seiman dan takwa dengan kita. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berbuat adil. Di dalam Al-Quran kita tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun. Apabila itu semuanya kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka niscaya kehidupan kita akan bahagia, baik di dunia maupun juga di akhirat. Di dalam kita berkeluarga, kita memakai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di dalam bermasyarakat, kita pakai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di dalam berbangsa dan bernegara pun, kita jadikan Al-Quran itu adalah pedoman kita. Kalau kita di Indonesia, kita telah mempunyai Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila. Maka Undang-Undang dan Pancasila yang mana itu semuanya adalah dihasilkan oleh para ulama-ulama kita yang di dalamnya itu berisi tentang ajaran-ajaran daripada Al-Quran, dan itu harus dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk daripada jalan yang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niscaya kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Tetapi apabila Al-Quran hanya sampai di tenggorokan saja, hanya dibaca saja, tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tunggulah kehancuran dari sebuah kaum yang mana mereka hanya bisa membaca Al-Quran, tapi tidak bisa dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Mudah-mudahan kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita dapat memahami isi daripada Al-Quran dengan baik dan benar. Dan kita dapat mempraktekkan apa-apa yang ada di dalamnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia maupun juga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.